Diduga salah paham, seorang pria di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, tega membunuh temannya sendiri. Meski demikian, hingga kini motif pembunuhan masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Malang. Aksi pembunuhan seorang pria terhadap temannya sendiri ini terjadi di jalanan lokasi wisata pemandian alam Sumber Maron, Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Setelah ditemukan, jenazah korban langsung dilakukan evakuasi oleh petugas kepolisian dibantu relawan dan warga. Korban diketahui meninggal di tempat dengan luka bacok pada bagian leher. Aksi pembunuhan ini diketahui secara mendadak oleh warga saat di sekitar lokasi kejadian masih sepi. Saat itu hanya terdapat sebuah bus wisata yang hendak menurunkan penumpang untuk menuju lokasi wisata pemandian alam Sumber Maron. Mengetahui adanya pembunuhan ini, kepala desa bersama warga langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Korban diketahui bernama Abdul Manan, sementara untuk pelaku yang tak lain merupakan teman korban sendiri, diketahui atas nama Majikin dan sudah berhasil diamankan petugas kepolisian. Hingga saat ini motif pembunuhan masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Malang yang menangani kasus pembunuhan tersebut. Sementara untuk jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang guna dilakukan otopsi. Polisinya pas kami datang udah luka-luka dan meninggal di tempat. Luka pada bagian apanya tadi? Di bagian lehernya namanya. Bagian leher. Itu untuk pelaku sendiri sempat diketahui proses pembunuhannya atau bagaimana tadi oleh warga? Tadi itu terkait warga sekitar tuh gak ada yang tahu, Mas. Tidak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu. Kondisi waktu itu Iya, gak tahu. kejadian sepi atau bagaimana saat itu? Awalnya itu korban itu sama anggota ojek berkumpul. Nah, setelah itu ada bis wisata datang. Nah, anggota ojek semuanya langsung menjemput pengunjung di tempat bis parkir tersebut. Nah, sedangkan korban tinggal di sini sendirian. Sehari-hari korban ini bekerja sebagai apa aktivitasnya? Kalau biasanya itu anggota ojek di Sumber Maron. Ojek jadi ya? Ojek di sekitaran lokasi Sumber Maron ini? Ya, anggota ojek. Oke, pelaku. Udah. Pelaku warga sini Ya, sendiri? sama warga Karangsuko. Tetangga ya? Teman, ya tetangganya. Oh, teman dia? Temannya. Sama ojek juga? Udah, kalau yang satunya enggak ojek. Apa? Cuma kesehariannya itu sering bersama. Oh, Kesehariannya itu. Yanto Yancung melaporkan. Sementara, insiden pembacokan seorang pria terhadap teman sendiri hingga tewas yang terjadi di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, diketahui bermotif asmara. Pelaku mengaku marah terhadap korban lantaran proses penceraian dirinya dengan istri ditenggarai hubungan gelap korban dengan istri pelaku yang berlangsung selama 3 bulan terakhir. Sementara usai melakukan pembacokan terhadap temannya sendiri hingga tewas, pelaku atas nama Majikin langsung menyerahkan diri melalui pemerintah desa setempat dan langsung diamankan jajaran Satreskrim Polres Malang. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan oleh petugas, diantaranya berupa baju, sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menghampiri korban, dan sebilah sabit yang dipakai untuk membacok korban yang hingga kini masih berlumuran darah nampak sudah mengering. Dari hasil pemeriksaan petugas, peristiwa ini bermula saat pelaku yang hendak menuju ke sawah dengan mengendarai sepeda motor mendapati korban atas nama Abdul Manan di sebuah warung yang berada di kawasan wisata pemandian alam Sumber Maron di desa setempat. Mengetahui korban di sebuah warung, pelaku kemudian berhenti dan memanggil korban. Tanpa ada kecurigaan apapun, korban langsung menemui pelaku. Namun saat korban mendekat, pelaku tiba-tiba mengambil sabit dan membacok korban pada bagian leher kanan. 2 luka robek di bagian leher kanan dan kiri karena kondisi luka yang sangat parah, korban tak tertolong dan meninggal di tempat. Diketahui motif dari kasus ini karena persoalan asmara. Pelaku mengaku marah karena proses perceraian dirinya dengan sang istri karena hubungan gelap sang istri dengan korban, yang tak lain adalah temannya sendiri yang sama-sama tinggal di satu desa. Hubungan gelap korban dengan sang istri sudah berjalan selama 3 bulan terakhir melalui komunikasi di media sosial. Istri pelaku sendiri masih bekerja sebagai TKW di Taiwan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Hari Rabu kemarin, sekitar jam 9 pagi, si pelaku ini pada saat itu hendak menuju ke sawah untuk
mulai melaksanakan pekerjaan di ladangnya. Nah, kemudian pada saat perjalanan menuju ke tempat kerjanya, yang bersangkutan ini melewati sebuah warung kopi yang dimiliki oleh seorang ibu bernama Susi. Kemudian di warung tersebut si pelaku melihat ada korban yang atas nama Pak Abdul Manan. Itu juga warga desa Karangsuko. Nah, kemudian semerta-merta pada saat itu juga si pelaku ini berhenti, kemudian memanggil si korban. Kemudian korban tanpa ada rasa curiga atau tanpa perasaan khawatir sedikit pun langsung mendatangi si pelaku. Ternyata kemudian setelah bertemu, si pelaku ini langsung pada saat itu juga mengambil sabit yang tadi telah kami sampaikan dan langsung menebas si korban. Yang pertama itu yang diarahkan ke leher bagian kanan ya, ke leher bagian kanan. Leher bagian kanan, dan kemudian itu mengenai leher bagian kanan, kemudian juga mengenai bahu korban. Akhirnya setelah mendapatkan serangan ini, si korban langsung jatuh tertelungkup. Kemudian akhirnya ditambah sekali lagi oleh si pelaku ini dengan mengarah kepada leher bagian kiri dari korban. Dan ini juga mengakibatkan luka yang sangat fatal, karena mengenai luka di bagian leher bagian kanan, kemudian juga ditambahkan dengan luka leher bagian kiri, sehingga akhirnya si korban langsung meninggal dunia di tempat. Si pelaku melakukan ini motifnya adalah karena merasa marah dengan si korban. Jadi korban ini menjelek-jelekan pelaku di FB, melalui media Facebook, dan menjelek-jelekan ini kepada istri si pelaku. Kebetulan istri pelaku ini merupakan seorang TKW dan bekerja sampai saat ini masih bekerja di Taiwan. Yanto Yancun melaporkan. Setelah sempat viral di media sosial, warga yang membuka jalan tembus atau jalan pintas untuk memecah kemacetan akibat pembangunan Malang Hertex, jalan tersebut akhirnya ditutup. Penutupan jalan tersebut ini dilakukan oleh pemilik lahan karena viral adanya dugaan pungli. Penutupan jalan alternatif ini dilakukan pemilik lahan yakni Toko Avia setelah melihat polemik di media sosial tentang pembukaan jalan alternatif yang bisa menghubungkan Jalan Jaksa Agung Suprapto ke Oro-Oro Dowo. Polemik bermula saat salah satu warganet membagikan sebuah video jalan alternatif dan ditarik biaya. Beragam komentar pun muncul mulai dari yang mendukung hingga menyayangkan karena adanya penarikan sejumlah uang bagi pengendara yang melintas di jalur alternatif tersebut, yakni Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Melihat polemik di media sosial, pemilik lahan yang juga pengelola Toko Avia akhirnya menutup kembali jalan tersebut. Pemilik lahan juga membantah adanya penarikan uang kepada warga yang melintas di lahannya. Menurut Yudianto, untuk membuat jalur tersebut, dirinya harus menjebol tembok dan merobohkan sebuah bangunan. Sementara penutupan jalur ini sangat disayangkan oleh warga. Beberapa warga yang tidak mengetahui penutupan jalan ini harus berputar arah dan mencari jalan yang lebih jauh. Warga juga tidak keberatan membayar, asalkan akses jalan menjadi cepat. Sedangkan pihak kepolisian mengaku dibukanya jalan alternatif ini cukup membantu memecah kemacetan. Namun penutupan jalur ini merupakan kewenangan dari pemilik lahan. Ya, selama 2 hari kemarin memang betul dibuka buat akses yang orang mau belanja ke Toko Avia. Jadi bukan untuk jalan umum, hanya akses yang dari wilayah barat mau belanja biar nggak puter. Ya, keterangan dari pemilik Avia seperti itu. Jadi bukan akses untuk umum, hanya akses bagi orang-orang yang mau belanja. Tapi orang lain yang nggak belanja ikut masuk. Kadang-kadang Pak mau belanja ke Avia, dikira mau parkir, ya otomatis informasi dari tukang parkir, ya berhubung mau parkir, ya ditarik parkir. Tapi untuk pungutan bagi orang yang lewat, sudah saya konfirmasi ke tukang parkir, nggak ada. Seperti tadi kasihan ibu-ibu mau ke rumah sakit terpaksa juga putar balik. Kalau dari pihak kepolisian, sangat berterima kasih ke Toko Avia yang telah mau membuat akses jalan, yaitu tanah pribadinya dibuat akses jalan untuk tembus ke Oro-Oro Dowo. Nah, sekarang ditutup, itu kewenangan Toko Avia. Kalau dari kami mengurangi kepadatan yang di
Sepelindit sama Suhat. Saya sangat berterima kasih. Warga sebagian sudah lewat sini. Kalau sekarang ditutup, ya itu kewenangan pemilik toko. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kamis malam kemarin melakukan razia sejumlah kafe di Jalan Sudimoro, Lowaru, Kota Malang. Razia kafe dilakukan setelah viral di media sosial adanya pengunjung kafe yang membludak dan mengabaikan protokol kesehatan. Menanggapi unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan membludaknya pengunjung kafe di Jalan Sudimoro yang tidak menerapkan protokol kesehatan, petugas akhirnya melakukan operasi penertiban di sejumlah kafe di Jalan Sudimoro. Petugas yang datang langsung memeriksa semua pengunjung kafe yang masih membludak dan mengabaikan protokol kesehatan. Pengunjung yang berniat kabur dicegat oleh petugas. Pengunjung kafe diwajibkan melakukan rapid test di tempat. Selain melakukan rapid test kepada pengunjung kafe, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pengelola dan pengunjung kafe untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Diharapkan dengan adanya operasi ini, masyarakat taat dan selalu menerapkan protokol kesehatan, sehingga upaya memutus penyebaran COVID-19 berjalan efektif. Sebelumnya, 4 hari yang lalu sebuah unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan pengunjung kafe di Jalan Sudimoro yang membludak dan mengabaikan protokol kesehatan. Pengaduan warga bahwa Simon Alfredo melaporkan. Buka tutup jalan untuk kendaraan dari 2 arah di Jalan Raya Siti Rejo Wagir berdampak pada terjadinya antrian panjang kendaraan. Belum keringnya betonan jalan mengakibatkan hanya 1 lajur jalan yang bisa dilintasi. Pengerjaan perbaikan Jalan Raya Siti Rejo Wagir, Kabupaten Malang berdampak pada terjadinya antrian kendaraan akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalan dari 2 arah yang berlawanan. Jalan Raya Siti Rejo ini menjadi jalan penghubung antar beberapa desa di Kabupaten Malang dan juga menuju kawasan pabrik di Kabupaten dan Kota Malang. Akibatnya, jalan sering mengalami kerusakan akibat ramai dan beratnya beban kendaraan yang melintas. Perbaikan dengan cara pembetonan diharapkan jalan bisa lebih kuat dan awet dibandingkan dengan penambalan lubang dan pengaspalan biasa. Pembetonan sepanjang kurang lebih 100 meteran ini untuk setengah lajur jalan dan menunggu betonan kering, sehingga untuk sementara hanya setengah lajur jalan yang bisa dipergunakan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan pada jam sibuk pagi dan sore ketika bubaran pabrik, antrian panjang terjadi lebih dari 500 meteran dari 2 arah yang berlawanan. Terlebih pembetonan juga melewati Pasar Wagir. Di lokasi terlihat arus melintas secara bergantian dari 2 arah sehingga penumpukan kendaraan terjadi. Tidak hanya itu, pengendara roda 2 harus lebih berhati-hati karena setengah lajur jalan yang difungsikan juga sebagian dalam kondisi berlubang dan bergelombang. Sekarang padatnya sekitar jam, kalau pagi jam 7 sampai jam 4. Kalau sore, Pak? Kalau sore setengah 4 sampai menjelang. Pas bubaran pabrik, Pak ya? Berarti arusnya panjang, Pak ya? Panjang betul. Sampai mana, Pak? Kalau dari mulai titik keluarnya sampai mana? Sampai setengah kilo. Terus setengah kiloan, Pak ya? Sudah berapa hari, Pak, penutupannya, Pak? Ini sudah kurang lebih 1 minggu, Mas. 1 minggu, Pak ya? 1 minggu baru sebelah yang diperbaiki, Pak ya? Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana, Pak? Ya, sebetulnya kan itu dilema, Mas. Ya, Masyarakat nggak tahu yang sini pada waktu perbaikan Ya. kan sudah lama Ya. gitu. Kenapa hanya berapa kilo itu yang isi kalau terus aja dulu gitu. Itu berarti nanti satu balik. Akhirnya ya seperti itu. Berarti kemacetannya agak lama juga nih, Pak. Soalnya proses baru satu, nanti di satu digunakan, satu ditutup lagi berarti, Pak ya? Iya, gitu. Oke, apalagi truk-truk besar kan juga banyak yang melintas, Pak ya? Iya. Terus melintas. Ya harapannya mungkin agak secepatnya aja, Pak ya? Iya. Apalagi sebentar lagi juga penghujan sudah turun, Pak ya? Iya, iya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Menipis dan hampir habisnya ketersediaan jeruk siap panen di tingkat petani berdampak pada tingginya harga jual jeruk di tingkat petani. Pada musim penghujan, hama trip dan cabuk sering menyerang tanaman jeruk, sehingga harus diwaspadai petani. Hampir habisnya ketersediaan jeruk siap panen di lahan pertanian jeruk di kawasan Selorjo dan Gading Kulon Dawu, Kabupaten Malang, berdampak pada tingginya harga jual jeruk di tingkat petani. Pada masa panen raya sekitar 4 bulanan ke belakang, harga jual jeruk manis ini di kisaran 5-7 ribuan per kilogramnya. Tapi kini menjelang ketersediaan habis, harga jeruk di kisaran 9-10 ribuan per kilogram. Harga ini sudah terbilang harga bagus untuk buah jeruk, akibat stok yang sudah hampir habis dan diperkirakan dalam 4-6 bulan ke depan, ketersediaan jeruk siap panen kembali melimpah. Tidak hanya itu, pada musim penghujan juga harus diwaspadai serangan trip dan cabuk merah pada tanaman jeruk yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman dan juga buah, sehingga dapat menurunkan kualitas dan produktivitas hasil panen. Menurut salah seorang petani menjelaskan, serangan hama ini akan berdampak pada meningkatnya biaya pengeluaran, terutama untuk obat-obatan dan penyemprotan. Di lokasi kawasan lahan pertanian Gading Kulon masih terlihat petani melakukan panen dalam jumlah kecil sisa dari panen sebelumnya, dan dalam 5 bulan ke depan ketersediaan jeruk siap panen akan kembali melimpah. Ya. Pak, gimana tuh harga jeruk sekarang ini kan? Ya baik, ya. Maksudnya kan sudah mulai habis ya Mulai habis, udah habis mas ini. Udah habis lah ya? Ya. Untuk harga berapa sekarang Pak jeruknya? Sekarang kalau yang ngerut 9.000, kalau mis 10.000. Mis apa jeruk? Itu maksudnya itu yang manis tapi yang ngerut. Oh iya. Yang itu kecil besar katut gitu loh. Oh iya. Tapi berarti harga itu sudah termasuk harga bagus Pak ya, sangat ini Pak? Bagus, baik udah. Maksimal biasanya sampai berapa maksimal Pak? Maksimalnya 5.000, 4.000 pernah. Harga tingginya berapa? Tingginya ini mentok udah sekarang ini mentok. Mentok 10 ribuan Pak ya? Iya. Berarti kan karena ketersediaan sudah mulai habis Pak ya? Habis ini udah habis Pak ya? Baru mungkin ada dalam berapa bulan ke depan yang baru bisa panen? Bulan 4, bulan 5. Bulan 4, bulan 5 Pak ya? Jadi harga jeruk sekarang bagus betul Pak ya? Iya. Pak, untuk pengaruh cuaca gimana Pak ke jeruk Pak? Kalau cuaca hujan? Ya bagus sih cuaca Masian. Bagus Pak ya? Ini tantangannya cabuk merah mas ini. Apa cabuk merah? Strip merah ya. Strip, trip. Oh biasanya? Perannya terlalu tinggi ya. Ya? Ya itu. Jadi trip gampang datang gitu loh. Kalau nanti pengaruhnya ke apa Pak trip itu Pak? Pengaruhnya diobati. Pengaruhnya ke apa? Ke tanaman jeruk seperti apa pengaruhnya? Ya ini mas, pengaruhnya nanti bisa daunnya ini bintik-bintik kaku. Oh gitu Pak ya? Kasep, iya. Nanti ke buah gimana? Buah ya pengaruh mas Yohan juga, pengaruh borek-borek malian. Iwan Hikmawan melaporkan. Siaga La Nina dari pergantian musim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu menyiapkan ribuan personil gabungan. Selain personil gabungan, BPBD juga menyiagakan peralatan berat dan sejumlah sarana prasarana mobilitas dalam penanggulangan bencana. Upaya untuk menghadapi bencana La Nina dampak dari pergantian musim, yakni musim kemarau ke musim hujan, sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan disiagakan dalam apel siaga kebencanaan Kota Batu. Personil gabungan nantinya selain memberikan pertolongan kepada masyarakat, jika terjadi bencana, juga bertugas memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain personil gabungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu juga mempersiapkan berbagai sarana prasarana lainnya, seperti alat berat, kendaraan pengangkut korban atau ambulans, dan sejumlah mobilitas lainnya. Tidak hanya itu, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempersiapkan para petugas medis dan relawan penanggulangan bencana. Wali Kota Batu menjelaskan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan terdampak La Nina pada akhir 2020 hingga awal 2021. Wilayah Kota Batu diperkirakan awal musim hujan terjadi pada akhir bulan November 2020 dan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2021. BMKG juga menginformasikan adanya potensi La Nina di mana curah hujan akan meningkat antara 20% dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BNPB tentang antisipasi kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam situasi pandemi COVID-19 agar pemerintah menyiapkan mitigasi untuk menghadapi potensi La Nina di tengah pandemi COVID-19.
Masyarakat diminta mewaspadai musim hujan hingga 2021. Pemerintah daerah menyusun kebijakan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi di tengah situasi pandemi. Tata kelola kedaruratan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Diketahui sejauh ini status siaga darurat bencana merupakan suatu keadaan terdapat potensi bencana yang peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata dampak yang terjadi di masyarakat. Apel siaga ini diadakan oleh BPBD dalam rangka kita mempersiapkan pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim hujan yang biasanya ada antaranya itu musim angin yang di Kota Batu ini sangat mempunyai kekhawatiran untuk adanya bencana. Seperti tahun lalu kita merasakan bagaimana bencana angin puting beliung di Sumber Bratas, kemudian karena angin juga kebakaran hutan, yang alhamdulillah tahun ini insya Allah ini sudah memasuki musim hujan, itu tidak terjadi. Mudah-mudahan di musim hujan ini yang kita antisipasi soal banjirnya, soal longsornya, dan yang lainnya. Nah, ini dalam rangka untuk mengantisipasi itu. Yang jelas, yang pertama, selain persiapan-persiapan SDM dan segalanya, kita sosialisasi ke masyarakat bagaimana menjaga lingkungan ini untuk dijaga dengan sebaik-baiknya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, kali-kali, agar supaya ketika musim hujan datang, hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tersumbatnya saluran dan segala macam tidak terjadi. Yanto Yancung melaporkan.